Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kami akan menjelaskan tata cara perjamuan kudus dalam ibadah online. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh setiap jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah online di rumah masing-masing. Saudara dapat tetap mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin oleh gembala jemaat dari rumah masing-masing. Roti perjamuan boleh berbentuk roti tawar maupun cracker yang telah dipecah-pecahkan seperti ini, seperti ukuran yang biasa kita terima di gereja. Sedangkan anggur perjamuan dapat disediakan dalam bentuk sirup berwarna merah ataupun air teh. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita tidak menggunakan bentuk roti dan anggur selain dari yang sudah disebutkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Jalan Tapos Cibinong dan cabang rantingnya. Selamat kembali beribadah online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, untuk kita diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, shalom. Kita ada lagi di dalam ibadah online GBI Jalan Tapos Cibinong. Kita percaya bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan Dia sanggup untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, angkat suaramu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu,
dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Selamanya ya sumber kekuatan kita, Yesus Tuhan. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita, boleh tos kanan kiri, katakan Dia adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku inginin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Samanya. Hari-hari ini kita butuh kekuatan yang dari Tuhan, amin. Jadikan Dia sumber kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya, karena Dia baik. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Samanya, samanya, samanya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu adalah sumber kekuatan kami. Di dalam hadirat-Mu ketika kami datang menyembah-Mu, Engkau memperbarui setiap kami, memulihkan setiap kami. Sebab itu kami suka untuk datang di hadirat-Mu, berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kau sedang menjumpai setiap anak-anak-Mu Tuhan, di rumah-rumah ataupun dimanapun anak-anak-Mu Tuhan mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Kirabata kalaba ya laba ya laba sikirabata kalaba.
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari dekati Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari datang di hadapan Tuhan di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Kami berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat-Mu memenuhi setiap keluarga Tuhan, setiap pribadi yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Memenuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat
memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Penuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu yang mengubah hidup kami. Hanya hadirat-Mu Tuhan berikan sukacita. Hadirat-Mu yang memulihkan kami. Ilallah yang lama syade. Kami perlu hadirat-Mu memenuhi kami, melingkupi kami. Shekinah yang lama so, ilallah yang lama syade, ilallah yang lama so. Haleluya. Biar kami hidup dalam hadirat-Mu senantiasa Tuhan. Kira papa 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 Shekinah yang lama syado. Kira papa papa papa. Kami pemuji penyembah-Mu, umat-Mu yang berdoa, berseru hanya kepada Engkau. Engkau memulihkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Shekinah yang lama sur, Hirala yang lama sikira papa papa. Ada berkat kesembuhan di hadirat-Mu, ada berkat damai sejahtera-Mu yang ngalir saat ini, ada kasih-Mu yang melingkupi setiap hati. Hika papa 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 mengalir 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 mengalir. Shekera papa 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 papa. Hika mangkala bayar laba shande. Hira bayar laba sando. Haleluya. Kita mama yang lama sih. Kami suka hadirat-Mu. Kami cintakan Engkau Tuhan. Yesus, Kau yang termanis, Yesus, Kau yang terindah. Shekinah. Ku membawa hanya Engkau
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ini hati kami, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup kami Tuhan. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Ini hati kami, hatiku aman dalam kasih-Mu. Shalala sando, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, yes Lord, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus,
Ini persembahan kami, ini hidup kami. Kami persembahkan di hadirat-Mu. Bagimu Yesus Tuhan, Allah yang hidup. Kau yang termanis di hidup kami, Kau yang terindah Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Shekera bapa 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 shekera. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami datang menghadap tata kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kami bisa lagi beribadah secara online hari ini. Haleluya, di minggu kedua bulan Agustus ini. Biar kiranya kasih sayang-Mu terus Kau nyatakan berlimpah. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti online sermon online, khotbah online. Biar kiranya kasih sayang-Mu terus menyertakan kami. Biar kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, kita bisa ketemu kembali walaupun tidak bertatap muka, tetapi kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kiranya kasih sayang Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati. Tema firman Tuhan pada siang hari ini bercerita tentang Allah beserta kita, Immanuel. Puji Tuhan. Teks firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ya, ini cerita tentang nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus dari Perjanjian Lama. Saya akan bacakan Yesaya 7 ayat 14, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi cerita tentang kelahiran Yesus Kristus, ya lebih dari 700 tahun sebelumnya, ya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita lihat juga dalam Perjanjian Baru tentang nubuat dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia, tetapi di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 ini tentang penggenapan barangkali. Tentang penggenapan dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 23 begini bunyi firman Tuhan. Ya. Mirip dengan Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi nah, ini satu keajaiban juga saudara. Waktu dikandung aja sudah mujizat yang terjadi. Karena apa? Karena sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Sampai saat ini nggak ada lain orang saudara. Tidak ada lain nama yang dilahirkan oleh seorang virgin. Seorang, haleluya, seorang darah. Dan juga mengandungnya seorang anak darah itu juga merupakan satu bahaya saudara. Karena pada zaman itu kalau ada anak gadis, anak darah yang mengandung, maka kalau ketahuan dilaporkan kepada imam besar, dan kemudian dicari 2 orang saksi yang menyatakan bahwa dia bisa hamil seperti gitu, dan hukumannya pada zaman itu hukuman mati saudara. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan malaikat, maka terjadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, dikatakan di Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23, tetapi ya begini bunyi firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Ini bagaimana pengalaman kita dalam tahun ini, saudara. Tahun ini, waduh, tahun yang banyak pencobaan, peperangan rohani terjadi di mana-mana. Nah, kalau kita dengarkan ya di berita, baik di berita apa lagi namanya tuh, di berita-berita bahwa di mana-mana tempat banyak juga terjadi masalah yang kebanjiran, yang kebakaran, di mana-mana tempat banyak terjadi. Nah, kemudian kemarin juga saya dengar, saya lihat ada di Jawa Timur itu pohon jagung habis dimakan oleh tikus. Nah, seperti itu hari-hari ini terjadi peperangan rohani yang juga yang luar biasa. Kalau kita masih ada seperti kita ada saat ini, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan sayang kepada kita. Jadi, haleluya. Pengalaman kita dalam tahun ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Kita minta kepada Tuhan supaya ke depan, di bulan-bulan berikut, di minggu-minggu berikut, di hari-hari berikut ada berkat yang spesial yang Tuhan akan limpahkan kepada kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami masalah-masalah dalam banyak hal, kita minta kepada Tuhan supaya ke depan ada berkat supranatural, berkat luar biasa yang Tuhan akan limpahkan bagi setiap kita. Ya, banyak orang yang mengalami kekalahan hari-hari ini. Ya, kita bersyukur juga ada beberapa saudara-saudara kita yang mengalami kemenangan hari lepas hari. Hari-hari ini ya banyak orang sakit. Ya, kita bersyukur kalau kita masih bisa sehat sampai hari ini. Ya, ada usaha yang mengalami masalah-masalah, ada yang untung, ada yang rugi hari-hari ini. Ini terjadi luar biasa. Haleluya. Bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 31. Keyakinan iman judul perikopnya. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kita bersyukur apapun yang terjadi, kalau Tuhan beserta kita, haleluya, akan mengalami satu pertolongan yang indah dari Tuhan. Puji Tuhan, saya banyak berdoa buat jemaat, saya banyak berdoa buat banyak hal, supaya hari-hari ini ada berkat Tuhan yang Tuhan akan limpahkan bagi kita semua. Puji Tuhan. Pengalaman kita di tahun ini, poin yang kedua saudara, Tuhan Yesus Kristus datang untuk membawa berkat keselamatan. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Pengalaman Israel dalam zaman hakim-hakim adalah sama dengan banyak anak Tuhan sekarang ini. Ya, kalau kita bertobat banyak berkat, kalau kita murtad justru banyak kutuk. Puji Tuhan. Haleluya. Poin berikut saudara, poin 3. Bagaimana caranya kita bisa menjadi Immanuel? Yang pertama, ya, datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaknya saudara dan saya memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7-nya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Iya. Jadi kita harus meminta dalam iman, sama sekali nggak boleh bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan mendua hati. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita taat, kita setia, maka ada jawaban Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Kita percaya ke depan ini ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kita, akan ada pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi Immanuel? Tadi datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Yang berikutnya, kita mesti tinggal tetap di dalam Kristus. Jadilah, bukan sebelum itu, jadilah penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadilah penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk anggur, kan anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pertama datang kepada Tuhan dengan iman dan tidak bimbang. Yang kedua, jadilah penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, kita mesti tinggal tetap diam di dalam Kristus. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tinggal tetap di dalam Kristus. Judul perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu, ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, puji Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Jadi cerita tentang Immanuel, cerita tentang berserta dengan Allah, cerita tentang disertai Tuhan, ini punya satu arti yang luar biasa. Jadi pokok anggur yang benar itu Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam firman Tuhan ini di ayat yang pertama dari Yohanes pasal 15 ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Tuhan mau kita yang disertai oleh Tuhan memiliki hidup yang penuh dengan buah yang manis yang Tuhan kehendaki. Jadi setiap ranting padaku yang berbuah dipotong, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi kalau tidak berbuah dipotong, saudara. Satu hari anak saya menemui saya, dia bilang, "Pi, saya sudah lebih dari 3 tahun, Pi, jadi orang Kristen. Tetapi saya belum menghasilkan buah sedikit pun. Kata firman Tuhan, kalau saya tidak berbuah tahun ini saya akan ditebang, akan dipotong." Ya saya bilang, ya udah kamu jadilah berbuah, beritakan kabar baik supaya ada orang yang selamatkan.
Akhirnya dia punya teman sekolah di SMA pada waktu itu, diajak untuk mendengar, diberitakan tentang firman Tuhan, diusahakan supaya temannya ini terima Yesus sebagai Tuhan. Nah, akhirnya temannya ini terima Yesus sebagai Tuhan. Dia suka cita dan temannya udah jadi anak Tuhan, bilang juga kita udah ini kalau belum berbuah, gimana caranya? Jangan-jangan nanti aku dipotong lagi gitu, dipotong. Tapi puji Tuhan, akhirnya orang ini pun membawa satu jiwa kepada Tuhan. Tapi sebetulnya nggak cukup cuma satu jiwa aja. Kita terus betul-betul ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan berbuah. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini ayat 4, Tuhan mau saudara dan saya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi orang yang disertai Tuhan, kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, itu yang Tuhan mau. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita mesti ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, kita akan di dalam Dia sehingga kita akan berbuah banyak. Ayat yang kelima, ini tentang pokok anggur yang benar, cerita tentang kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Dikatakan lagi di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kita mesti ada dalam Kristus, Kristus ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan mau kita ada di dalam Dia, Dia ada dalam kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan begitu indah, begitu intim, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Berikut, ayat-ayat berikut saudara. Ayat 6 dari Yohanes pasal 15. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Jadi kalau kita tidak ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan dibuang keluar. Kita bersyukur hari ini kita masih ada. Ya, kita masih ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita tetap tinggal di dalam Dia. Ya, kalau kita barang siapa tidak tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Haleluya. Ayat 7. Dari Yohanes pasal 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi disertai Tuhan bukan sekedar Yesus ada dalam kita, kita ada di dalam Yesus, tetapi Tuhan mau. Kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi puji Tuhan saudara. Di era-era pandemi ini saya lebih banyak berdoa dari biasa-biasanya saudara. Ya, hampir setiap hari ada orang-orang yang minta didoakan dari jauh saudara. Semalam ada yang video call. Kondisinya sangat parah di salah satu rumah sakit. Dan kemudian dia minta tolong Papi Lukas, doakan aku udah kayak seperti gini, sudah parah. Tetapi ya puji Tuhan kami berdoa supaya haleluya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman Tuhan Yesus, firman Tuhan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan ya Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, firman Tuhan ada di dalam kita, maka apa yang kita minta kepada Bapa akan dikabulkannya. Ya, pasti kita akan menerima. Ya, di ayat yang ke-8 dari Yohanes pasal 15, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan mau kita berbuah banyak dan kemudian saatnya tiba
di era Pentakosta yang ketiga, mari kita beritakan kabar baik. Semakin banyak orang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan terus Tuhan nyatakan berlimpah-limpah. Ya, puji Tuhan. Poin berikut, pengalaman Immanuel. Ya, banyak, ada beberapa pribadi yang saya catat mengalami pengalaman Immanuel. Rasul Paulus di Roma 8 ayat 31, dia bikin satu kesaksian, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau kita ada dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kekuatan manapun yang bisa melawan akan kita. Karena kita pasti ada dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian, ya pada waktu, haleluya, nubuatan tentang kelahiran Yesus dinubuatkan di Yesaya pasal 7 ayat 14, itu ada seorang ibu yang sudah tua, namanya Hana, itu tercatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 36 dan 37. Begini kesaksian Hana tentang, haleluya, Immanuel, tentang Tuhan beserta kita, Tuhan beserta dengan dia. Ya, Lukas pasal 2, 36 dan 37, haleluya. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah ia kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Jadi kerjaannya saudara tidak keluar dari bait Allah siang dan malam, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini cerita tentang pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, sampai akhirnya Hana diberi kesempatan untuk menimang ya Yesus pada waktu dia masih jadi bayi. Ya. Yang berikut ada seorang juga namanya Simeon. Itu tercatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Ini Simeon adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Simeon dapat janji Tuhan, dia tidak akan mati sebelum dia melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Mesias yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus kasih tahu semuanya tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menimangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya. Jadi beberapa orang mengalami Immanuel bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu sudah terjadi. Dan biar kiranya hari-hari ini Immanuel ada dalam kita, Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ada di dalam kita, itu sehingga kita beroleh kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan, ya kita akan segera mengakhiri firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Ya.
Di Matius 28 ayat yang ke-20, atau saya bacakan juga dari ayat yang ke-18. Haleluya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka, mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Immanuel, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Puji Tuhan, biarlah kiranya hal itu boleh terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, apapun yang terjadi, kita akan tetap haleluya, disertai, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk itu, biar kiranya kasih sayang Tuhan dinyatakan berlimpah atas kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus adalah satu peringatan, saudara. Ya. Satu sakramen, artinya satu tanda dari yang suci, yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi kita yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini kita masih punya ganjalan di hati, mari kita selesaikan dulu di hadapan Tuhan, supaya saudara diberkati. Mari saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau mau kami melakukannya dengan cara yang benar. Tuhan, kalau ada masalah, ada akar pahit, kemarahan, kebencian, ada dosa yang masih ada dalam hidup kami, yang kami lupa, kami tidak sadar bahwa itu salah, itu dosa. Sekarang kami sadar bahwa itu salah, Tuhan. Karena itu ampuni kami dari segala dosa yang pernah kami lakukan. Jadikan hidup kami putih kembali bagaikan salju. Supaya sebentar kalau kami menikmati perjamuan kudus, maka bukan kutuk tetapi berkat yang akan kami dapat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang sesudah kami diampuni oleh-Mu, haleluya, hidup kami sudah menjadi putih kembali bagaikan salju. Karena itu layakkan setiap anak-anak-Mu untuk makan minum perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat hal ini. Biar kiranya perjamuan kudus pada hari ini boleh jadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah satu peringatan. Saudara, kalau saudara ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, makin saudara mengingat, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ingat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya. Kita berdoa, ya Bapa, siapakah kami ini, kami yang seharusnya mati karena upah dosa adalah maut mati, tetapi Tuhan Yesus Kristus Engkau datang ke dunia menggantikan saudara dan saya. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Iya. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, persiapkan ya roti atau apa namanya tuh, snack, dan kemudian siapkan juga barangkali Fanta. Ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada waktu Dia diserahkan mengambil roti. Mari kita, haleluya, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan setelah, ya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan setelah itu Dia mengucap syukur atasnya,
Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan. Kita juga bersyukur buat perjamuan kudus pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Berkati urapi firman-Mu dalam hidup kami, supaya menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji syukur akan nama-Mu. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh juga menikmati perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan hubungan kami dengan Engkau sudah dipulihkan, hubungan kami dengan sesama sudah dipulihkan. Haleluya. Semuanya sudah diperbaharui, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, yaitu dimanapun anak-anakku berada yang ikut serta dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, biar kiranya kasih sayang-Mu kunyatakan berlimpah-limpah. Berkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Biar kiranya di era pandemi ini ada berkat supranatural, ada berkat lipat kali ganda yang boleh terjadi. Buat anak-anak-Mu yang menderita kesakitan, kelemahan tubuh, diberkati kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji syukur akan nama-Mu, karena kasih sayang-Mu sudah Kau nyatakan berlimpah-limpah atas setiap kami. Makasih sekali lagi Tuhan, tutup bungkus semua kami anak-anak-Mu dalam kuasa darah yang kudus, biar kiranya hari ke depan, mulai hari ini ke depan, kami akan diberkati dengan cara-Mu yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati gereja-Mu, berkati ekonomi keuangan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala hal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, juga oleh perjamuan kudus. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar untuk QR Code yang bisa di-scan dengan gadget Bapak Ibu Saudara, juga lewat nomor rekening yang tersedia di layar. Haleluya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang berbahagia ini, hari di mana Engkau melawat setiap kami Tuhan, hari di mana Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan perjamuan kudus, dengan hadirat-Mu yang kudus, yang lembut, yang telah memulihkan kami. Dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami, mari Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati, dengan penuh sukacita, dengan sukarela. Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah seluruh keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, semua boleh katakan amin. Engkau menjadikan kami umat pemenang. Kau melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Supaya kami jadi saksi-Mu dan supaya kami jadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah sumber hidupku. Dengan beriman ku bersandar firman-Mu. Tuhan, Kaulah sumber kuatku, berilah berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah.
Panggil Yesus Tuhan, Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku, terima berkat-Ku. Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Ku. Tuhan, Kaulah sumber hidupku, dengan beriman ku bersandar firman-Mu. Tuhan, Kaulah sumber kuatku, bila berkat-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah. Tuhan, Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku, terima berkat-Mu. Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Yang mau jadi saluran berkat Tuhan, katakan sama-sama. Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku, terima berkat-Mu. Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Mari kita berdoa dan kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih bahwa Engkau sungguh baik ya Tuhan. Hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, hari ini kami dipulihkan oleh darah-Mu, hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Melalui perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, kami dipulihkan, dilepaskan dari segala dosa kesalahan kami. Engkau menyembuhkan segala penyakit kami, menebus kami dari lubang kubur, mengkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Lukas Carson, Engkau pakai hari ini Tuhan, untuk memberikan kesegaran, tuntunan, menguatkan setiap kami, semua kami Tuhan jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu Tuhan, kami percaya kesembuhan yang terjadi dimanapun berada Tuhan, melalui ya Tuhan tayangan media juga, melalui rekaman semua Tuhan, kuasa Mujizat terus bekerja. Kami percaya Tuhan tidak ada jarak ya Tuhan di antara Engkau ya Tuhan melakukan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu dikuatkan. Hari ini kami mengucap syukur untuk semua kebaikan berkat Allah limpah atas setiap kehidupan jemaat, dipelihara ya Tuhan dalam masa-masa yang sukar ini. Terima kasih kami ucap syukur untuk para pelayan jemaat yang sudah ambil bagian ya Tuhan. Engkau memberkati semua kami yang melayani sepanjang hari ini Tuhan. Engkau memberkati. Kami bersyukur berterima kasih untuk para pimpinan kami ya Tuhan, para pimpinan rohani kami, Bapak Ruby Ada Abraham. Kami bersyukur untuk Bapak Niko Nyotor Harjo. Kami bersyukur untuk Bapak Sutadi Rusdi di Rayon 7 biar terus berkembang tanpa batas. Kami serahkan juga Bapak Lukas Carson untuk Cibinong dan cabang rantingnya. Tuhan memberkati kesehatan kekuatan para pimpinan kami, tutup bungkus oleh darah-Mu, diberkati seluruh kehidupan keluarga rumah tangga mereka dalam segala kegiatan keluarga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami, negeri kami, dipulihkan ya Tuhan, diberikan kelimpahan, diberikan kemakmuran, diberikan kebebasan ya Tuhan. Berkati para pimpinan hikmat bijaksana Tuhan melalui seluruh pandemi ini. Tuhan Engkau memberkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi, wakil rakyat. Kami serahkan dalam perlindungan darah-Mu yang kudus. Dan kami bersyukur Tuhan sepanjang hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini. Dan kami semua Tuhan mengucap syukur padamu. Dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk terima berkat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui kasih sayang Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai kami sekalian sejak saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan haleluya, diberkati sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini seruan kami umat-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus, Yesus. Oh, kami kagum akan Engkau, bersorak